Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang terhormati, pagi ini ada yang kita diskusikan bersama di masalah berkaitan dengan program Guru Penggerak di dalam guru program ini itu mengimbaskan ke guru yang lain. Jadi bagaimana programnya, bagaimana caranya, kita kepada paham atau bagus itu bagaimana programnya nanti, bagaimana kerjasamanya, serahkan kepada Pak Dok atau Agus. Silakan. Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu yang saya hormati, kita mungkin langsung saja. Yang mana di sekolah kita ini ada 2 orang calon guru penggerak, yaitu saya dan juga Pak Gusman. Di Lunang cuma ada 4 orang, Bu Rini sama Bu Kartini. Ini kita bersyukur juga Bapak Ibu, walaupun sekolah kita sekolah yang paling kecil di Lunang, namun kita mewakili 2 orang atau paling banyak dari sekolah sekecamatan Lunang. Jadi Bapak Ibu, kami telah berapa bulan mendapatkan materi secara daring dan lokakarya secara luring. Jadi tugas kami lagi selanjutnya Bapak Ibu itu membuat komunitas praktisi untuk mengimbaskan apa yang sudah didapat, ilmu yang dapat. Mungkin ilmu terutama dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam membuat komunitas praktisi ini memang betul diutamakan adalah guru-guru di sekolah. Sama halnya dengan KKG Bapak Ibu, tapi dia terpisah kegiatannya. Ini khusus mungkin memang diutamakan guru yang ada di sekolah. Tapi sebenarnya bisa juga Bapak Ibu diimbaskan kepada guru yang lain. Namun takutnya nanti sedangkan di sekolah kita masih banyak kekurangan, masa kita mengimbaskan kepada sekolah lain. Itu gunanya kami mewakili ada dari sekolah ini. Itu Bapak Ibu, mungkin kita akan membuat kegiatan komunitas, mungkin pertemuan, mungkin sekali seminggu. Di sana kita membahas Bapak Ibu, kita bukan menggurui atau cuma sekedar kita sharing, mungkin apa saja kendala-kendala yang didapat sama mengajar. Baik guru kelas maupun guru mapel, di sana nanti akan kita berikan solusi. Nanti kita praktekkan bagaimanakah perkembangannya, apakah benar ilmu yang dapat selama ini ada pengaruh baik atau tidaknya. Jadi itu Bapak Ibu, kami berharap mungkin Bapak Ibu nanti bisa kita bekerja sama saling mengisi. Karena nanti hari tanggal 2 minggu besok Bu Sri dengan Bu Wien juga akan memantau kegiatan tersebut. Seandainya nanti kegiatan tidak jalan, tentu nanti akan bertanya kenapa kok tidak bisa jalan sedangkan 2 orang guru penggerak di sekolah ini. Orang satu saja guru penggerak di sekolahnya bisa jalan kayak SMP. Jadi itu Bapak Ibu, saya berharap nanti kerjasamanya. Silakan saja Bapak Ibu, mungkin ada kendala-kendala disampaikan. Jadi saya minta waktu kepada kepala sekolah itu sekali seminggu kita adakan mungkin Pak hari Sabtu, mungkin jam terakhir sebagai refleksi oleh kita sebagai guru. Bagaimana kinerja kita selama sepekan seminggu, apakah ada kekurangan ini segala macam. Oh nanti dalam segi media nanti mungkin dibantu oleh Pak Gusman, dalam segi lainnya nanti mungkin akan saya bantu nanti. Jadi kegiatan tersebut memang tergantung Bapak Ibu. Nanti seandainya kami mau berbagi, tapi kalau Bapak Ibu tidak mau ya percuma saja. Jadi kami nanti berbaginya bisa lah paling tidak bisa mengurangi kendala-kendala yang ada di kelas nantinya. Jadi mungkin itu gambaran secara garis besarnya Pak tentang program selanjutnya itu pengimbasan. Kebetulan sekarang ini kami telah belajar Bapak Ibu, mungkin materi yang disampaikan KKG itu kami telah belajar kemarin, cuma narasumbernya bukan kami, tentu kami nggak enak juga masuk terlalu banyak. Itu kan kita mengajar bagaimana mengajar di kelas itu anak bermacam-macam, ada yang belum pandai membaca, ada yang sudah pandai, apa saja teknik-teknik cara mengajar kita agar semua anak terlayani. Itulah kami pelajari dalam modul sekarang ini.
dan itulah nanti akan kami imbaskan kepada Bapak Ibu. Mungkin itu Pak secara garis besar dari saya. Mungkin dari Pak Gusman, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit yang bisa saya tambahkan. Kebetulan setelah lokal karya yang kemarin kami diminta sama pengajar praktek untuk bisa membuat komunitas di tingkat sekolahnya. Jadi kami dalam membuat komunitas ini tidak memaksa Bapak Ibu untuk mau bergabung dalam komunitas kami. Jadi kalau rasanya Bapak Ibu itu perlu, ini rasanya saya perlu ini gabunglah. Karena kita dalam komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan itu bisa berpihak kepada murid. Kemudian selanjutnya mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Anak tadi, kalau seandainya kita komunitas sudah terbentuk, itu paling sedikit 5 orang. Iya. 5 orang. 5 orang. Minimal 5 orang dalam satu komunitas itu. Kalau seandainya sudah komunitas terbentuk, kita akan membuat program komunitas kita. Bagaimana jadwal kita, kapan kita bisa melakukan pertemuan, apa yang akan kita bahas pada pertemuan tersebut. Maka besar harapan kami berdua dengan Pak Anas, karena kami melihat di sekolah ini itu masih jauh dari harapan mengenai pembelajaran yang berlangsung selama ini, baik dari segi materi atau dari segi konten, bahkan proses pembelajarannya. Makanya komunitas tersebut bisa menjadi wadah kita berkolaborasi nantinya, di mana permasalahan tersebut bisa kita bahas bersama-sama bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Kami siap membantu kalau seandainya prosesnya seperti ini, anaknya seperti ini, ya mungkin kita bisa berbagi pengalaman di sana, seperti ini yang baiknya, seperti ini yang baiknya. Karena kami sudah dibekali juga sedikit ilmu tentang mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan kita, budaya positif, sampai kemarin terakhir pembelajaran yang berdiferensiasi namanya. Karena mungkin dari ilmu yang kami dapat, kami bisa berbagi pengalaman di komunitas nanti. Jadi besar harapan kami, Bapak Ibu bisa bergabung di dalam komunitas yang kami ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin itu gambaran secara besarnya tentang komunitas kita Pak. Nanti yang mana nanti tentu yang mengkoordinir tentu kepala sekolah nanti kan. Kalau seandainya kami pulang melakukan guru nanti nggak enaknya nanti kan apa namanya ya karena kita sama-sama guru. Jadi kalau ada komando dari kepala sekolah itu kami sudah membantu nanti guru-guru sehingga ada perubahan nanti. Mungkin itu dari kami saya kembali kepada Pak Kepala Sekolah. Jadi terima kasih yang sudah sampaikan Pak Nok dan Pak Agus. Bagus, lulus, Cici, Pali, Icak. Itu mungkin gambaran yang sampaikan tadi. Jadi mungkin apa kira-kira bukan apa sih sesuai dengan tadi tentu tergantung awak. Kalau kita membutuhkan rasanya, tentu kita perlu masuk dalam komunitas itu. Tujuannya sebenarnya baik sebenarnya untuk membantu kita mengefektifkan PBM. Intinya di PBM ya. Mungkin ada kendala-kendala PBM kita bisa didiskusikan dengan Pak Nok, Pak Agus, caranya agar anak lebih aktif. Dan ya di kelas itu juga anak itu beda-beda, semuanya IQ anak itu beda, cara anak itu menerima pelajaran itu berbeda-beda. Itu bagaimana kita menanggapinya. Mungkin ada nanti solusi-solusi atau cara-cara yang disampaikan oleh Bapak Nok dan Pak Agus kalau awak ikut dalam itu.
dalam komunitas tuh. Nah, tentu nanti juga permasalahan-permasalahan tentu nanti harus timbul dari Bapak Ibu supaya bisa dipecahkan bersama, nah, itu nah, Iya, Pak. supaya bisa dipecahkan bersama gitu. Apa kira-kira? Terus itu Pak Aldi, terus kita guru mata pelajaran gitu. Iya, bisa. Jauh dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya permasalahan itu banyak sekali ditemui di kelas rendah. Contohnya yang pertama, payah membaca. Kalau kelas 1 itu kan sebenarnya kan kerjasama orang tua dan ibu. Kalau dari guru saja sebenarnya sementara dia cuma setengah hari di sekolah, payah kalau tidak sejalan jadinya kesadaran orang tua untuk membimbing mengikuti pembelajaran anaknya itu yang susah di sini. Contohnya saja lah si Pano sering tidak sekolah, dijemput udah berapa kali dijemput tapi payah juga. Membaca dia yang paling susah. Gimana lah kira-kira solusinya lagi? Nah, makanya itu sebenarnya jadi di Lokakarya Patang itu salah satunya sebenarnya sudah disampaikan Lokakarya Patang lah. KKG Pak Karya. Lokakarya Patang. Lokakarya itu ada salah satu kesepakatan kelas. Sosialisasi. Kalau anak di sekolah, kalau anak di sekolah, kalau atau ibu, anak perlu kerjasama. Itu namanya kolaborasi, dari kolaborasi. Kamera di Japu itu deh Pak, itu sama main benda di rumah. Ya, pokoknya memang kita perlu memberikan apa namanya, memberikan jati diri anak ya namanya. Lah Iya, macam-macam dinasihati gitu kan. Ya orang tuanya ini tidak kurang dulu tentunya. Siap pendidikan itu ya maksudnya kelas 1 nah, kelas 1 tentu orang tuanya. Iya. Maka pendidikan itu memang persiapan untuk masa depan anak itu. Kalau itu tuh banyak nampaknya solusinya kerjasama dengan guru-guru CGT. Jadi kalau sadar kerjasama itu kita tuh cari jalan-jalan keluarnya, jalan keluar. Apa penerapannya di kelas? Mana ada? Bisa, no? Insya Allah bisa, Pak. Ya, kebetulan kami petang memang itu materinya, Bu. Memang dari struktur batang, Pak. Misalnya anak ada buat PR, kecilnya supaya mau PR, supaya semangat. Kalau nak baca itu baca cara menimpa, cara majanya memang itu ada silakan. Servo di kelas Pak Adi juga ada nggak Pak? Itu yang kadang kan bisa baca. Siapa yang mau tahu? Bisa. Yang kadang berani. Dulu, Pak. Oh, dulu waktu Palus itu Isak. Yang kini itu. Kini kok ya kebal, Mas. Ini kebal. Kemudian awak perlu kiat baca. Mungkin ada yang lain, mungkin itu dari Ibu. Iya. Terus Ibu Cici ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembentukan komunitas ini sangat bagus sekali karena bisa mewadahi nanti keluhan-keluhan yang ada di kelas, karena saya sadari sendiri di kelas saya sendiri terkadang memang banyak sekali saya temui kan kendala-kendala yang ada dari keragaman siswa, kadang tingkat kemampuan siswa juga banyak sekali beragam di situ Pak. Mungkin di komunitas nanti bisa sharing solusinya bagaimana gitu kan. Jadi menurut itu bagus banget. Iya. Jadi
Ya, pada intinya sebenarnya apa tuh berkolaborasi, kepikiran, asosiasi. Paling apa lu? Kenal lain itu sebelum. Memang banyak betul-betul Dari itu hitam, terus kalau kita olahraga bang. Oke, film ya. Kapan perlu besok nak bikin aku duit CRPP ya model itu kan model aku itu ada. Sebenarnya ada Pak gambar-gambaran dari solusi itu sebenarnya ada kan besok aja lagi kan apa ya kita baca salah risiko kita baca misalnya itu misalnya kan alado istilah gitu Pak kalau Tentu yo dari awak permasalahan itu dari awak. iya. Itu awak sampaikan. Nah, tentu kalau masalah sama dapat untuk berubah tentu otomatis tentu harus diri awak berubah kan itu caranya. Kalau yang lama yang kini kalau cara yang sama yo tentu tidak ada jalan perubahan awak ada. Cuma pakai lon seperti apa sih dari pakai lon kan itu umpamu kan itu istilahnya. Dari itu Pak lakukan ada pembelajaran di organisasi Batam bagus banyak caranya anak muda di Koko, alo modelnya. Memang Tio kalau merubah perubahan dapat langsung ada kan langsung berubah tuh tidak ada. Kalau paling menjadi 10 ada berubah ke ampe, apa kan bakal lanjutkan kan udah gitu. Oke, sawananya. Pembelajaran ini sawananya dijago di kaki balik itu bukan lebih sulit awak sebenarnya. Dulu itu lebih mudah, tapi guru itu memang harus mempersiapkan dari rumah bahan-bahan alat-alat kayak buku LKS-nya gitu. Jadi itu di PBN itu awak sudah melaksanakan SPT kita siap. Pandai membaca tadi ya itu tapi baru kelas 1 baru kan. Iya kelas 1 sih. Jadi itu kalau ini memang paman ya tadi salah satu caranya tentu orang tua itu ada apa nama itu panggilan orang tua itu kalau aku anak tuh libur itu ya memang dari